Selamat malam sobat kawan horor pecinta cerita horor. Malam ini Kang Sarman akan membacakan sebuah kisah yang berjudul asli Kondo Arum, Penunggu Rumah Tua, dari akun Twitternya Agil Saputra. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk saja ke ceritanya. Namun sebelumnya, jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka nggak hadir di dalam cerita. Klaten 1998. Sebuah keluarga terdiri dari 4 orang, yaitu ayah, ibu, Farid, dan adiknya, Dina. Ayah Farid dulunya adalah seorang manajer di bank swasta di Bandung. Tapi karena efek krisis moneter tahun 98, bank tempat ia bekerja terkena likuidasi. Akhirnya ayah Farid memutuskan untuk mengundurkan diri, menjual rumahnya di Bandung, dan pulang kampung serta membuka usaha di Klaten, di kampung halamannya. Keluarga Farid kini tinggal di rumah kakek neneknya yang sudah meninggal tahun 1996. Bisa dibilang rumah tua ini adalah warisan. Tapi sejak kakek nenek Farid meninggal, rumah ini memang tidak terurus karena keluarga ayah Farid atau om dan tantenya sudah sukses tinggal di luar kota, dan kebanyakan dari mereka enggan tinggal di rumah ini. Farid sangat bersemangat tinggal di rumah itu. Dia baru saja lulus SMA dan kebetulan ingin melanjutkan kuliah di Jogja. Tapi karena keuangan keluarga sedang tidak stabil, sang ayah meminta Farid untuk menunda kuliahnya selama 1 tahun. Farid pun menerima dan memaklumi keputusan ini. Tinggallah keluarga Farid di rumah yang cukup besar ini. Para tetangga juga menyambut baik kepulangan ayah Farid ke kampung halamannya. Mereka senang rumah ini sekarang ada penghuninya, karena sudah 2 tahunan rumah ini kosong dan terlihat singuk. Tapi ternyata rumah ini bukan rumah biasa, karena selalu mengeluarkan bau harum di jam-jam tertentu. Tempatnya pun berpindah-pindah. Keluarga Farid juga mengalami hal-hal ganjil. Kondo Arum. Dalam istilah Jawa, kondo bisa diartikan sifat dasar, dan arum berarti harum, wangi semerbak. Klaten menjelang akhir tahun 1998. Cerita dari sudut pandang Farid. Sudah sekira 4 bulan aku tinggal di rumah ini. Semua masih kuanggap biasa. Walau adikku Dina dan ibuku sering ketakutan karena katanya melihat hantu di rumah ini. Aku tidak peduli. Memang sih aku juga sering mencium bau wangian. Tapi anggapanku bau ini berasal dari taman di sebelah jendela kamarku. Di situ ada banyak macam bunga. Bunga kenanga, mawar, melati, dan lain-lain. Aku memang seperti ayah, tidak begitu peduli dengan hal-hal seperti itu. Takaranku adalah logika. Walau desas-desus tetangga mengenakan rumah ini angker, aku justru nyaman tinggal di sini. Aku pilih kamar paling belakang, dekat dengan taman dan sumur. Aku memang suka keheningan, karena itu cocok dengan hobiku membaca komik dan mendengarkan musik. Meski akhir-akhir ini aku sering mengalami hal aneh, tapi aku selalu mencoba menepisnya dengan logika-logika. Seperti bau wangi dan ketukan di pintu itu masih bisa dilogikakan. Sampai suatu hari, ada kejadian yang membuatku sedikit berpikir dan sulit diterima nalar. Waktu itu, suasana rumah memang menjadi berbeda. Setelah makan malam, aku mendengar dari ruang tengah bapak dan ibu sedikit bertengkar, entah apa yang diperdebatkan. Yang jelas, itu membuatku agak gelisah. Aku pun masuk kamar lebih awal dari biasanya. Di kamar, aku mendengarkan musik dari radio tip, sambari membaca komik. Tidak terasa, waktu menunjukkan jam 11 malam. Aku mencoba untuk tidur, tapi entah kenapa, malam itu aku merasa tidak mengantuk sama sekali. Sejak lulus sekolah dan menganggur, aku memang sering tidur larut. Aku pun pergi ke dapur untuk membuat kopi. Air panas sudah kutuangkan, tapi ketika aku memasukkan sendok dan ingin mengaduk kopi itu, tiba-tiba di arah belakang, aku mendengar suara. "Shh, hei!" Dengan nada yang membisik. Sontak aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa.
Mungkin aku salah dengar, batinku. Aku pun mengaduk kopi sembari menghisap rokok di genggamanku. Dan lagi-lagi terdengar suara itu. Shh, hei. Aku menoleh lagi dan tidak ada apapun. Aku langsung bergegas membawa kopiku masuk ke kamar. Di kamar, aku mulai berpikir kalau itu adikku Dina yang menjahili aku. Tapi Dina ini sangat penakut. Mana berani dia keluar malam-malam. Lawong kencing saja minta ditemani. Aku mulai merasa takut waktu itu, tapi coba aku tepis dengan mendengarkan musik dan membaca majalah. Sambil menghisap rokok, ku buka majalah-majalah itu. Tapi pikiranku seperti terganggu dengan suara di dapur tadi. Majalah hanya kubuka-buka saja tanpa kubaca. Dan tiba-tiba tercium bau wangi. Baunya cukup menyengat. Aku memang sering mencium bau ini. Tapi biasanya aku cuma berasumsi saja tanpa membuktikannya. Tapi malam ini rasanya aku sangat penasaran. Aku mulai membuka jendela kamarku dan berharap bau wangi ini berasal dari bunga-bunga di taman samping kamarku ini. Tapi setelah aku buka, bau itu tidak berasal dari situ. Aku mulai berjalan di dalam kamar, memeriksa setiap sudut kamarku. Tapi bau itu seperti berkutat di ruangan ini tanpa ada titik sumbernya. Kututup lagi jendela kamarku yang tadi sempat aku buka. Dan ketika aku tengah menutupnya, aku seperti melihat bayangan putih yang lewat dengan cepat di depanku. Aku sempat terkaget. Segera kututup dan kukunci cepat-cepat jendela kamarku. Aku duduk di ranjang sembari menenangkan diri. Aku meminum kopi dan menghisap rokok. Bau wangi itu hilang begitu saja. Sedikit aku keraskan volume radio tipku, tapi aku mulai mendengar kerinyitan. Awalnya aku kira itu berasal dari radio tipku, tapi setelah aku kecilkan volumenya dan aku dengar dengan seksama, suara kerinyitan itu berasal dari depan kamarku. Menurut pengamatanku, suara kerinyitan itu adalah suara dari mesin jahit yang di kayu. Memang di depan kamarku ada mesin jahit peninggalan nenekku. Dan sejak kami pindah ke rumah ini, hobi baru ibuku adalah menjahit dengan mesin itu. Aku melihat jam sudah hampir pukul 12 malam. Ibu ngapain menjahit tengah malam, batinku. Dengan perasaan ragu, aku memanggil ibuku. Mama ya? Kerinyitan itu masih ada, tapi berhenti sejenak. Aku panggil lagi. Mama lagi jahit ya? Terdengar lagi suara kerinyitan itu lagi dan berhenti. Tidak ada jawaban dari ibuku. Aku memanggil lagi. Ma. Tapi tetap tidak ada jawaban. Perasaanku mulai tidak enak. Di sini aku merasa sangat penasaran. Tapi entah kenapa nyaliku terasa tipis untuk sekedar membuka pintu dan melihat keluar kamar. Aku mengamati ventilasi atas pintu. Terlihat terang karena tadi aku lupa mematikan lampunya. Tapi tetap saja aku tak berani membuka pintu kamarku. Akhirnya aku mencoba mengintip lewat lubang kunci. Jadi tepat di depan kamarku adalah ruang makan. Nah, ketika aku mengintip, aku melihat sosok yang sedang duduk bersimpuh di meja makan. Aku ingat sekali, sosok itu telanjang bulat, kurus kering, keriput, lebih seperti lansia, rambutnya putih dan panjang. Sosok itu menunduk. Aku yang ketakutan justru malah terus mengamatinya dari lubang kunci. Berkedip saja aku seperti tidak bisa. Dan perlahan, sosok itu mulai melihat ke arahku. Wajahnya seperti nenek-nenek. Matanya menyala. Dia menengadahkan kedua tangannya. Dan terlihat buah dadanya yang sudah menggelambir. Aku masih tidak bisa berkedip dan menjauh dari lubang kunci itu. Aku seperti terhipnotis olehnya. Hingga sosok itu berkata, "Shh, hei," sambil menyeringai. Baru aku bisa menundukkan penglihatanku dari lubang kunci. Aku langsung terduduk lemas, bersandar di balik pintu. Lalu bersamaan dengan itu, pintu kamarku digedor dengan sangat keras.
Aku ketakutan dan menangis sejadi-jadinya. Tapi tubuhku seperti sulit untuk berjalan. Aku mencoba berdoa tapi lidahku keluh tak mampu berkata-kata. Sambil menangis aku merayap ke dekat ranjang dengan suara gedoran pintu yang semakin keras. Aku mencoba meraih Al-Quran di meja samping ranjangku. Tapi tiba-tiba nenek tua telanjang itu seperti turun dari langit dan jongkok tepat di depan mataku. Dan semuanya pun menjadi gelap. Aku tak sadarkan diri. Dan ketika aku terbangun, aku sudah berada di atas ranjang. Aku sempat lega karena itu hanya mimpi. Tapi ketika aku menoleh ke meja samping ranjangku, aku melihat gelas kopi yang semalam aku buat dan puntung rokok yang terjatuh di dekat pintu kamar. Kalau aku semalam pingsan, harusnya aku masih berada di lantai kamarku, bukan di atas ranjang. Melihat kopi di meja dan puntung rokok itu, aku mulai merasa bahwa semalam bukanlah mimpi. Aku segera beranjak dan keluar kamar. Aku melihat ibuku sedang menyiapkan sarapan pagi. Singkat cerita, kita pun sarapan bersama. Jelas sekali aku kehilangan selera makanku gara-gara kejadian semalam. Setelah sarapan, ayah pun pergi mengantar adik ke sekolah. Tinggallah aku dan ibu di rumah. Di situ sebenarnya aku ingin menceritakan kejadian semalam. Tapi seperti ada rasa gengsi di dalam diriku. Karena sempat tidak percaya. Sebelumnya ibu juga pernah bercerita tentang hal aneh di rumah ini. Tapi aku selalu mengejek dan terkesan cuek dengan ceritanya. Aku pun memutuskan untuk tidak bercerita kepada ibu. Beberapa saat kemudian ayah datang setelah tadi mengantar adik ke sekolah. Ayah pun menyuruh aku dan ibuku untuk mandi dan bersiap-siap ke toko. Sebagai informasi, setelah mengundurkan diri dari pekerjaan dulu di Bandung, sekarang ayah membuka usaha toko kelontong di pasar induk Klaten. Karena usahanya masih tergolong baru dan belum punya karyawan, aku dan ibukulah yang biasanya ikut membantu berjualan di sana. Di dalam mobil, saat perjalanan sepertinya ibu agak curiga dengan gelagatku. Dia bertanya, "Kamu kenapa sih kok diem saja? Sakit ya?" Aku mencoba berlagak tenang dengan menjawab, Enggak apa-apa kok mah, cuma kurang tidur saja semalam." Sambil meraih buku komik di sampingku dan pura-pura membaca. Setelah sampai di toko, kami pun beraktivitas seperti biasa. Singkat cerita, sekira hari pun berlalu. Walau tak ada gangguan lagi, namun hari-hariku setelah kejadian itu, aku menjadi sulit untuk berkonsentrasi. Bahkan hanya sekedar membaca komik satu lembar saja, aku tidak bisa fokus. Ibadah juga menjadi tidak khusyuk. Aku mulai sulit tidur dan kehilangan selera makan. Dan memang benar kata orang-orang, ikatan batin antara ibu dan anak memang kuat. Sejak kejadian itu, setiap hari ibuku selalu bertanya, ada apa denganku? Walaupun aku selalu menjawab tidak apa-apa, tapi ibu selalu menanyakan pertanyaan itu setiap hari, bahkan setiap saat. Seakan tahu bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan anaknya. Semakin hari keadaanku semakin tidak baik. Akhirnya aku pun jatuh sakit. Mungkin karena pola makan yang buruk dan kurangnya tidur. Nah, dalam sakitku, sekali lagi ibu bertanya lagi kepadaku. Disinilah aku akhirnya menceritakan semuanya. Di dalam kamarku sambil berbaring, aku menceritakan kejadian malam itu. Tak lama kemudian ayah masuk dan juga ikut mendengarkan ceritaku. Aku ceritakan detail demi detail tentang apa yang aku alami malam itu. Ketika aku menceritakan detail sosok nenek tua itu, bapak langsung memotong pembicaraanku. Begini katanya, "Oh, nenek tua telanjang itu Mbak Cingkrak. Dulu papa waktu remaja juga sering dijahilin sama dia. Itu adalah jin penunggu sumur belakang yang sudah nggak terpakai. Kata Eyang Kakung, dia sebenarnya baik. Cuman memang suka jahil, terutama sama orang yang tak kabur dan gak percaya keberadaan dia di rumah ini." Begitu kata bapak. Aku dan ibu cuma melongo mendengar penjelasannya. Bapak bercerita lagi kalau di rumah ini tidak hanya ada satu penunggu. Aku yang penasaran bertanya apa saja. Tapi bapak ini orangnya tidak banyak bicara. Dia cuma bicara seperlunya saja. Mendengar pertanyaan itu, bapak hanya menjawab,
Nanti kalian juga tahu sendiri. Yang penting jangan takut, jangan lupa ibadah. Bapak pun beranjak pergi keluar kamar. Tinggal aku dan ibu di situ, melongo saling bertatapan. Aku tahu ibu pasti takut, tapi ibu tetap mencoba menenangkanku, memberiku nasihat agar aku tidak takut. Malamnya karena aku demam, aku tidur ditemani ibu. Malam itu aku seperti gelisah tidak bisa memejamkan mata. Sambil menggigil, aku hanya membolak-balikan posisi tidurku, merasakan badanku yang pegal-pegal. Aku lihat ibuku sudah tidur nyenyak di kasur lantai bawah ranjangku. Aku melihat jam, sudah pukul 1 dini hari. Aku mengambil buku komik dan membacanya walau kepalaku terasa pusing. Tapi itu sedikit bekerja. Nyatanya, aku merasa agak mengantuk. Di sini aku sudah merasa ada keberanian. Aku sudah tidak lagi memikirkan sosok nenek tua itu. Aku baca komik berlembar-lembar, sampai tiba-tiba aku mencium bau wangi itu lagi. Tapi entah kenapa setelah mencium bau itu, aku merasakan kantuk yang luar biasa. Aku pun tertidur dan bermimpi. Dalam mimpiku, aku bertemu dengan sosok nenek tua itu lagi. Tapi kali ini, dia tidak telanjang. Dia mengenakan kebaya putih. Dalam mimpi itu, dia datang masuk ke kamarku, menghampiriku yang sedang rebahan di ranjang. Dengan kasarnya dia menyeret kakiku hingga aku terjatuh ke bawah lantai. Aku yang ketakutan mencoba memberontak, tapi nenek itu tangannya sangat kuat. Dengan satu tangan dia melemparkanku ke pundaknya. Dia menggendongku. Aku masih memberontak tapi tidak bisa. Dia terlalu kuat. Aku pun digendongnya menuju sebuah sumur dan menurunkanku di samping sumur itu. Aku mencoba melarikan diri, tapi sosok itu mencengkeram bahuku kuat sekali. Dengan nada marah dia berkata, "Sudah, menurut saja nak, kamu ingin sembuh kan?" Itu kata yang paling kuingat. Kemudian nenek itu mengambil air dari sumur itu dan memandikanku, menyiramku sebanyak 3 kali kalau tidak salah. Dan aku pun terbangun dari mimpi itu dengan keringat yang bercucuran. Tapi di situ badanku terasa baikan. Aku memegang kepalaku. Demamku juga sudah turun. Badanku sudah tidak pegal-pegal lagi. Aku lihat ibu masih tertidur pulas. Aku pun melanjutkan tidurku lagi dan bangun keesokan harinya dengan badan yang segar. Tapi tak henti-henti pikiranku bertanya tentang mimpi semalam. Mungkin benar kata bapak, Mbah Cingkrak, sosok nenek tua itu baik. Meski terasa kasar dan menyeramkan, tapi apa dia yang menyembuhkanku lewat mimpi itu? Aku pun tak tahu pasti. Setelah mendapat nasihat dari bapak, memang aku mulai timbul keberanian. Walau sejujurnya rasa takut masih ada, tapi aku harus berani. Pernah suatu malam ada kejadian yang cukup menyeramkan. Jadi adikku Dina ini mempunyai gangguan tidur. Dia sering banget mengigau dan tidur berjalan. Waktu itu belum begitu malam, sekitar jam 10 lah. Dina sudah tidur dan aku sedang menonton TV. Kebetulan ayah dan ibu sedang keluar sebentar untuk beli martabak. Tinggallah di rumah aku dan Dina yang sudah tidur. Tiba-tiba terdengar suara. Sontak aku langsung menoleh ke sumber suara itu. Aku lihat Dina yang berjalan dengan mata yang temaram dan menyenggol rak buku kecil. Wah, ngelindur lagi ini bocah. Dina terus berjalan ke arahku, hingga melewati kakiku yang sedang rebahan di depan TV waktu itu. Aku tertawa kecil waktu itu, karena memang lucu. Dina berjalan dengan mulutnya yang manyun. Tanpa sadar, Dina sudah berjalan agak jauh menuju ruang tamu depan yang dalam keadaan gelap. Aku pun beranjak menyusulnya untuk menuntunnya kembali ke kamar tanpa membangunkannya. Karena katanya, kita tidak boleh membangunkan orang yang sedang tidur berjalan. Kembali ke cerita, ketika aku hendak menyusul Dina, di situ dalam ruangan yang agak gelap, aku melihat Dina berjalan kembali ke arahku. Tapi semakin dekat, semakin terlihat kalau Dina sepertinya tidak berjalan sendiri. Dia berjalan berdua. Aku yang kaget langsung mundur dan terus mencermati. Memang benar, dia berjalan dengan satu sosok yang entah siapa itu. Sosoknya kecil, tingginya hampir sama dengan Dina. Di situ jelas aku meringkuk ketakutan di pojok depan TV. Dina pun lewat di depanku, dituntun oleh anak kecil yang seumurannya, laki-laki.
memakai pakaian adat Jawa, lengkap dengan belangkonnya. Namun yang agak aneh, di sini dia memakai celana pendek. Ketika sampai di depanku, sosok anak kecil itu menoleh dan seperti mengisyaratkan untuk jangan berisik. Shh. Dan lewat begitu saja, menuntun Dina menuju kamarnya. Sekujur tubuhku bergidik. Aku hanya terpaku, sembari terus berdoa dalam hati. Hingga beberapa saat kemudian, ayah dan ibu pulang setelah membeli martabak. Aku mencoba tenang dan tidak bercerita di malam itu. Hingga keesokan harinya, baru aku bercerita ke bapak dan ibu tentang sosok anak kecil yang menuntun Dina di malam itu. Dan tahukah kalian tanggapan ayah? Begini katanya. "Oh, anak kecil itu pakai belangkon. Itu namanya Mas Onggo." Apa-apaan ini batinku? Ayah lanjut bercerita. Kata Eyang Putri, nenek, dulu papa waktu kecil juga sering dituntun saat tidur berjalan. Baru tahu aku ternyata kebiasaan tidur berjalan Dina itu diturunkan dari ayah. Cerita ayah semakin mematahkan tentang persepsiku dulu terhadap ayah. Sebelum tinggal di rumah ini, aku melihat ayah adalah sosok yang mendasarkan semua kejadian dan pikirannya dengan logika. Ternyata tidak juga. Setelah mendengar pendapat ayah tentang sosok Mbah Jingkrak dan Mas Onggo ini, ternyata pengalaman tidak nalar ayah cukup dalam juga. Beberapa saat kemudian, ayah menyudahi pembicaraan ini dan mengajakku berangkat ke pasar. Ini benar-benar pengalaman yang gila bagiku. Rumah ini merubahku. Tentu saja, di balik rasa takutku, aku menjadi sangat penasaran dengan semua ini. Apa dan siapa lagi penunggu rumah ini? Hari pun berlalu, walau sedikit aku sudah mulai membiasakan diri dengan rumah ini, tapi ternyata tidak semudah yang aku kira. Karena pernah di suatu siang malah, waktu itu aku sedang sendirian di rumah. Bapak dan ibu sedang ke pasar. Dina sedang sekolah. Aku belum sempat menyusul ke pasar karena aku tadi bangun agak kesiangan. Kebetulan di toko ada barang yang datang pagi, jadi bapak dan ibu berangkat lebih awal. Tidak ada perasaan apa-apa waktu itu. Setelah bangun, sebelum mandi aku ke depan rumah untuk menyiram tanaman milik ibu, yang tadi sempat ibu pesankan ke aku. Waktu itu sekitar pukul 10:30 lah. Sambil tolak pinggang, satu tanganku memegang selang. Cerah sekali cuaca waktu itu. Sembari menjawab orang lewat yang menyapa. Dan ada satu orang lewat yang menyapaku. Aku ingat sekali itu Ibu Narmi, tetangga sebelah rumah. Belakangan ini beliau memang teman akrab ibuku. Begini katanya. "Pagi mas, tumben nyiram-nyiram. Emang ibu kemana?" Dengan logat medoknya, sembari menghentikan sepeda kayunya. "Ibu sudah di toko, tante," jawabku. Bu Narmi terlihat mengamati sesuatu di belakangku dan berkata, "Loh, itu kok Dina lagi nyapu-nyapu di ruang tamu? Emang dia nggak sekolah?" Saya yang kebingungan cuma toleh-toleh. Tapi ketika saya mau menjelaskan, Bu Narmi buru-buru pergi meninggalkanku yang kebingungan. Aku periksa ruang tamu. Ya, emang gak ada siapa-siapa dong. Jadi, siapa yang tadi Bu Narmi lihat? Seketika aku langsung merinding. Tidak jadi mandi, cuma cuci muka terus langsung berangkat ke pasar. Sampai di sana, aku langsung bercerita ke ibu tentang kejadian aneh itu. Ibu yang kurang yakin ingin menanyakan langsung tentang kejadian itu kepada Ibu Narmi. Selang hari akhirnya ibu berhasil membuat Bu Narmi bercerita, karena tadinya dia enggan untuk menceritakannya. Jadi begini ceritanya menurut Bu Narmi. Setelah menyapaku di pagi itu, Bu Narmi melihat wanita sedang menyapu di ruang tamu. Tapi tak begitu jelas soalnya terhalang jendela. Beliau ini melihat dari sela-sela jendela terbuka. Yang jelas itu wanita. Awalnya Bu Narmi menyangka itu adalah Dina, sehingga dia bertanya kepadaku tadi. Tapi setelah beliau mengamati, Bu Narmi sepertinya sadar kalau itu bukan Dina, karena melihat perawakannya yang lebih seperti remaja dewasa. Bu Narmi terus mengamati untuk meyakinkan penglihatannya. Tapi ketika Bu Narmi mengamati, tiba-tiba sosok wanita itu berjalan keluar, berdiri dan bersandar di gawang pintu. Kata beliau, wujudnya adalah wanita muda, seumuranku mungkin, memakai kebaya oranye, bawahan jarik, dan rambutnya terurai. Mukanya cantik namun pucat.
Bu Narmi yang menyadari itu bukanlah Dina, langsung pergi karena takut. Yang membuat aku tidak habis pikir, ini di pagi hari, bisa-bisanya menampakkan diri. Belakangan setelah aku tanya ke bapak, sosok itu adalah Sri Murni. Kata bapak, itu adalah jin penunggu keris milik Eyang Kakung yang sengaja ditanam di tengah rumah. Kejadian ini membuat aku yang sudah agak terbiasa menjadi takut lagi. Setelah itu, aku tidak berani lagi berada di rumah sendiri. Meski kata bapak, penunggu di rumah ini tidak jahat. Tapi ini cukup keterlaluan juga sih. Tepat 1 tahun kemudian, tepatnya tahun 1999. Di tahun ini harusnya aku kuliah. Tapi sepertinya aku sudah nyaman dengan pekerjaanku membantu bapak di toko sembako di pasar induk Klaten. Gajinya juga lumayan, 40.000 per hari. Itu sudah cukup banyak untuk waktu itu. Sangat lumayan sekali. Aku tidak perlu minta uang orang tua lagi untuk menambah koleksi komikku. Aku juga mulai punya sahabat, anaknya Bu Narmi, Teddy. Kita seumuran dan sama-sama sudah lulus kuliah. Sebenarnya bapak memintaku untuk tetap kuliah agar jadi sarjana. Tapi aku menjanjikan tahun depan, dengan punya uang sendiri, aku mulai mencoba hal-hal yang aneh. Bersama Teddy tentunya. Diam-diam, kita suka membeli minuman keras. Dan ada kejadian lagi yang membuatku berhenti minum minuman keras. Begini ceritanya. Jadi hampir setiap malam minggu, aku dan Teddy ini minum. Tapi dia tidak pernah kemana-mana. Minumnya juga di kamar, bersembunyi-sembunyi, sambil dengerin musik. Tapi lama-lama, seperti menjadi adiksi. Intensitas kita minum menjadi semakin sering. Dan agak kelewat banyak sih. Dan di suatu malam, aku ingat sekali itu malam minggu. Kebetulan bapak dan ibu sedang keluar kota ke tempat kerabat. Adikku Dina juga ikut. Tadinya aku disuruh ikut, tapi aku tidak mau. Dengan alasan ingin jaga rumah. Tumben-tumbenan kata bapakku, padahal sebenarnya ada alasan lain. Mereka berencana akan pulang esok harinya. Aku yang senang bukan kepalang, langsung menghampiri Teddy dan meminta izin kepada Ibu Narmi agar Teddy menginap di rumahku untuk menemaniku. Kami mengajak 2 orang lagi, sebut saja Denny dan Suryo. Jadi ada 4 orang sekarang di rumahku. Aku, Teddy, Denny, dan Suryo. Tidak lupa aku menyuruh mereka untuk membeli minuman. Kita patungan di situ dan kebeli banyak tuh, sekitar 5 botol. Kita pun minum di situ sambil bermain gitar. Berisik sekali, kita juga ketawa-ketawa. Ketika kita lagi asik gitaran sambil bernyanyi-nyanyi, tiba-tiba si Suryo menghentikan petikan gitarnya. Sambil mengendus-endus dia bilang, "Kalian nyium bau wangi enggak?" "Udahlah, itu biasa," jawab si Teddy. Tapi kemudian ada suara tok-tok dari pintu jendela. Denny yang sudah terlihat mabuk langsung membuka jendela itu dan tidak ada siapa-siapa. Kami yang sebenarnya sudah mabuk cuek saja dan terus melanjutkan minum sampai habis. Sekitar jam 12 malam, Denny dan Suryo pamit pulang. Tinggallah aku dan Teddy di rumah. Kami berdua yang sudah agak sempoyongan akhirnya rebahan di kasur sambil memejamkan mata. Disitulah lama-lama sepertinya aku ingin muntah. Karena sudah tidak tahan lagi, akhirnya aku berlari ke kamar mandi dan mengeluarkan semua isi perutku. Saat aku muntah, aku merasa ada yang memijit-mijit tengkukku. Aku mengira itu Teddy. Wah, kebetulan sekali nih. Aku pun terus muntah. Tapi lama-kelamaan, pijatan itu semakin keras dan sakit. Seakan kuku tangannya ikut menekan kulit tengkukku. Telapaknya juga terasa dingin. "Udah Ted, udah Ted." Dihela nafasku, tapi malah disambut dengan suara ketawa cekikikan. Seketika aku yang kaget langsung menoleh. Dan di situ sosok nenek tua telanjang itu lagi, Mbah Cingkrah. Sambil bertolak pinggang, dia berkata, "Kapokmu kapan, heh?" Aku langsung roboh hingga bajuku basah semua. Sosok itu pun melompat ke atas dan menghilang. Aku teriak memanggil Teddy, tapi tidak ada jawaban. Seketika, sepertinya rasa mabukku langsung hilang. Aku langsung sadar. Sambil ketakutan, aku berlari merangkak menuju kamarku. Aku melihat Teddy masih tertidur. Tapi yang aku kaget di sini, ada sosok anak kecil yang sedang duduk di dada Teddy. Iya, Mas Onggo. Aku hanya terpaku.
anak kecil itu duduk sambil menggoyang-goyangkan tubuh Teddy. Dan Teddy pun terbangun bersamaan dengan sosok anak kecil itu yang menghilang begitu saja. Teddy terbangun seperti kaget. Jadi ternyata tadi dia tahu kalau sedang diduduki oleh anak kecil itu. Teddy nampak sangat ketakutan. Dia ingin berlari pulang tapi aku mencegahnya untuk memohon tetap bersamaku di rumah hingga besok pagi. Aku pun mencoba terlihat tenang. Aku ganti baju, membersihkan kamar, menutup pintu dan jendela, menyetel musik agak keras, hingga akhirnya kita berdua bisa tertidur dan bangun keesokan harinya dengan keadaan yang kurang sehat. Teddy demam dan kuantarkan ke rumah. Sejak kejadian itu, aku memutuskan untuk berhenti minum karena memang kebiasaan ini sangat tidak baik. Di sini aku belajar bahwa makhluk gaib sepertinya juga tidak suka dengan maksiat. Terbukti dengan kejadian malam itu. Hari pun berlalu, aku sudah bisa tenang dan terbiasa. Aku juga mulai rajin beribadah. Tidak ada lagi gangguan yang berarti. Palingan cuma sekelebat bayangan dan bau wangi. Itu yang terjadi hampir setiap hari. Aku pun tidak begitu mempermasalahkannya. Di tahun 2000, akhirnya aku diterima di salah satu universitas di negeri Jogja. Aku pun berkuliah dan ngekos di sana. Dan rutin 2 hari dalam seminggu, aku pulang ke rumah ini lagi.